Dengan gerak cepat, polisi langsung menerobos perkampungan yang diduga sering digunakan transaksi narkoba. Sejumlah tembakan ke udara pun dilepaskan petugas karena sejumlah warga mencoba menghalangi penangkapan terduga pengedar maupun pemakaian narkoba. Dalam penggerebekan ini, petugas juga harus bergumul dengan beberapa pelaku. Petugas mendapati sejumlah paket sabu siap edar, uang tunai, dan buku catatan diduga terkait penjualan narkoba. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan senapan sebagai barang bukti. Bukti-bukti faktanya tempat itu selain dipakai untuk menjual dan juga untuk memakai juga, atau orang Medan biasa nyebutnya barak narkoba. Jadi orang datang beli bisa pakai di situ. Nah, ini juga menjadi agar menjadi perhatian kita semua. Kami menghimbau ke masyarakat. Perkampungan ini sebelumnya dikenal sebagai kawasan yang cukup sulit disentuh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, Ayus melaporkan. Anda kembali di Ayus Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seekor kerbau terperosok ke dalam sumur sedalam 4 meter di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar harus mengisi penuh sumur dengan air agar kerbau dengan bobot 300 kg ini naik ke atas, kemudian menariknya dengan menggunakan katrol. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi kerbau yang terperosok ke dalam sumur di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Proses evakuasi yang hanya menggunakan katrol dan tali karmentel ini membuat petugas kesulitan mengeluarkan kerbau dari dalam sumur. Petugas akhirnya menggunakan teknik water suspension atau mengisi penuh sumur sedalam 4 meter ini. Selama 1 jam proses evakuasi, kerbau dengan bobot 300 kg ini berhasil dievakuasi. Kerbau terperosok ke dalam sumur terjadi pukul 2 Kamis dini hari saat sedang mencari makan. Tiap malam tuh suka liar cari makan. Jadi kemana aja yang dia suka, kadang kan ya ngenai lahan orang. Hanya di lahan saya aja sih, tetangga kadang kan nginjak-nginjak keramik rumah. Sering pada ngeluh di warung gitu, cuma ngeluh-ngeluh sendiri, nggak mau ngadu. Diikat mah diikat, cuman kan karena kebunnya dalam kerendam air, jadi patoknya mungkin kecabut. Sampai ke bawah-bawah patoknya, dadungnya gitu kan. Jadi dia narik-narik dadung gitu. Pertama itu langsung dimasukin air, sumurnya dipenuhin sama air sehingga kerbaunya itu ke atas. Nah setelah ke atas baru diungkit pakai balok kayu sehingga kerbaunya bisa kembali ke darat. Berapa banyak Pak air yang dimasukkan ke dalam sumur? Tadi 1 tangki mobil damkar lah, hampir 1 tangki ya bisa dimasukkan ke situ, baru kerbaunya sampai airnya rata dengan permukaannya itu. Usai dievakuasi, kerbau kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Petugas mengimbau pemilik sumur untuk menutup sumur pada malam hari karena minimnya penerangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ayus melaporkan. Pemirsa, Karnaval Budaya yang menjadi rangkaian acara Rakernas Asosiasi Pemkot seluruh Indonesia di Kota Makassar berlangsung meriah. Parade ragam budaya Nusantara menjadi tontonan masyarakat. Ribuan peserta dari 55 perwakilan pemerintah kota di Indonesia menunjukkan keunikan budaya masing-masing di Karnaval Budaya Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ragam budaya Nusantara tersaji dalam parade Karnaval Budaya Apeksi pada Rabu malam lalu menyajikan tontonan meriah bagi warga Makassar. Karnaval ini menjadi momentum memperkenalkan budaya masing-masing kota di Indonesia. Belum lagi keunikan budaya Makassar, Mandar, Toraja memberikan kontribusi positif dalam keragaman budaya Nusantara. Ini sebuah momentum yang sangat spektakuler bagi kami mengenal ini karena pemerintah adalah wali kota Makassar sangat bangga bahwa ini sebuah momentum untuk
kebudayaan dan 98 kota di Makassar. Ini kesempatan untuk saling memberi penguatan dalam merawat kebudayaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersyukur budaya Makassar juga cukup dominan dan kita bisa lihat tadi bagaimana budaya Makassar bersanding dengan budaya-budaya lain di seluruh Indonesia. Insya Allah selalu membanggakan. Artinya budaya Makassar, Bugis Makassar, Mandator Raja memberi kontribusi dalam budaya Nusantara. Dan tentunya ini semua tidak lain karena bantuan semua pihak. Karnaval Budaya sebagai rangkaian acara Rakernas Asosiasi Pemkot seluruh Indonesia dibuka Ketua Umum Apeksi Bima Arya. Wali Kota Bogor ini mengapresiasi Pemkot Makassar atas berbagai upaya yang dipersiapkan dan dipertunjukkan dalam menjamu ribuan delegasi pemerintah kota. Kota Makassar menjadi tuan rumah pelaksana Rapat Kerja Nasional ke-16. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Piala Dunia U17, polemik rumput Jakarta International Stadium masih menjadi polemik. Narasi rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA berujung pada rencana perbaikan rumput tersebut. Polemik mengenai rumput Jakarta International Stadium bergulir bak bola salju. Bahkan pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan rumput lapangan JIS tidak sesuai standar FIFA. Hal itu diungkapkan Basuki saat kunjungan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 4 Juli 2023 di JIS. Sebelumnya sudah ada tim PSSI, tim teknis yang mengevaluasi. Tadi kami bahas dulu sebentar, kemudian kita lihat di lapangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi kira-kira standar FIFA itu. Erick Thohir juga menyebut rumput JIS yang berjenis rumput hibrida alias kombinasi rumput alami dan sintetis perlu diperbaiki secara keseluruhan karena dianggap tidak ideal digunakan untuk perhelatan sepak bola kelas dunia. Jenis rumput itu bermacam-macam. Kalau kita lihat yang ada di JIS, lapangan yang di luar itu rumputnya bagus. Ya. Karena apa? Sinar matahari cukup. Karena kan rumput itu ya seperti tumbuhan lain perlu sinar matahari dan air. Nah, sekarang kondisi yang di dalam kenapa? Karena memang tidak cukup sinar matahari. Jika berdasarkan panduan Stadion FIFA yang diungkapkan di laman resmi FIFA, pilihan rumput tergantung pada kebutuhan dan sumber daya masing-masing proyek. Mereka mengungkapkan ada 3 jenis rumput utama yang dapat dipilih dan telah diakui oleh FIFA. Pertama, 100% rumput alami, kemudian rumput hibrida, dan yang ketiga 100% rumput sintetis. FIFA sendiri memberikan tanda FIFA Quality pada lapangan yang telah memenuhi standarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.